Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial Sepekan. Kita lanjutkan dialog ya. Saya mungkin ke Pak Eko dulu. Pak Eko, seperti dikatakan Pak Kodari tadi, sebenarnya pertemuan mungkin yang membuat SBY mau hadir pada peringatan kemerdekaan ini karena sebelumnya ada AHY diterima oleh Jokowi, bahkan bertemu dengan Gibran begitu. Anda melihatnya sebenarnya apa sih yang terjadi dalam pertemuan Gibran dan AHY itu begitu? Kalau pertemuan itu sendiri sebetulnya sangat sederhana ya. Sederhana untuk mengundang Pak Jokowi sebagai presiden datang ke acaranya Mas Agus. Nah, tapi justru itu tenggelam ya. Tenggelam karena kemudian ada satu momen pertemuan antara AHY dan kemudian dengan Gibran. Anak dan anak ini. Anak dan anak. Dan kemudian presiden menyampaikan pesan-pesan kepada mereka berdua. Tapi juga pesan itu sebenarnya lebih kepada generasi muda secara keseluruhan. Mereka supaya melihat akan adanya tantangan zaman dan sebagainya. Nah, menurut saya inilah penting. Ini betul, ini penting. Tetapi mananya pentingnya adalah kalau tadi misalnya bicara soal pada level orang tua, ya, apakah itu Bu Mega, apakah itu Pak SBY dan kemudian Pak Jokowi sendiri atau yang lainnya. Nah, kita berpikir misalnya 10 tahun ke depan, ya. Ini mereka adalah calon politisi baru. Nah, saya nggak tahu misalnya Gibran. Ya, sekarang sudah mulai. Tapi mulai. masa kemasan mereka akan ada di sana, gitu loh. Nah, ini saya kira yang penting bahwa orang tua mereka juga menunjukkan berpolitik itulah meskipun terjadi perbedaan, tapi mereka bisa bertemu, mereka bisa bersatu untuk kepentingan yang lebih besar. Anda melihatnya seperti itu Pak Kodari, bahwa akhirnya luluh begitu ya, dengan sebenarnya ini ada hubungannya sayang anak begitu ya? Ya, saya kira semuanya berhubungan ya. Jadi memang Pak SBY pasti sudah memikirkan regenerasi politik, ya. Baik terahnya Yudhoyono seperti tercermin dengan dibentuknya lembaga Yudhoyono Institute, maupun kepemimpinan selanjutnya di Partai Demokrat. Dan kita melihat bahwa walaupun Sekjen Demokrat misalnya itu ada di tangan Edi Baskoro Yudhoyono, nampaknya putra mahkota itu adalah seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Terjun ke politik, dia sudah tidak meneruskan karir militernya kan, karena dia bertarung di Pilkada Jakarta. Jadi memang tidak ada pilihan buat Agus ke depan kecuali yang meneruskan karir politiknya. Nah, supaya dia lebih mudah, supaya dia lebih lancar, tentu sekarang harus diakui bahwa rejim yang berkuasa itu adalah rejimnya Pak Jokowi. Begitu. Mau tidak mau harus berbaik-baik gitu ya. Jadi ya supaya jalannya lebih lapang, tentu lebih baik berkomunikasi. Tapi saya setuju bahwa dua anak ini, entah itu AHY maupun Gibran, bisa jadi mereka ini yang akan merupakan generasi penerus politik Indonesia ke depan. Untuk Agus itu sudah pasti. Kalau soal Gibran saya masih tanda tanya karena Bu Mega kan ada. Dia belum menunjukkan tanda-tanda dia berminat ke politik. Sekarang kan dia masih di dunia usaha. Memang iya, kalau Gibran seperti apa? Boleh saya lanjutkan dulu ya. Nah, Agus ini sebetulnya menarik. Saya simpati kepada Agus. Kita melihat proses dia tampil ya di Pilkada Jakarta sangat bagus sebetulnya. Cuman ya dia berhadapan dengan heavyweight ya, berhadapan dengan Ahok, dengan Anies ya, memang sudah lebih senior, jam terbangnya lebih panjang. Tapi untuk seorang pendatang baru dan usia semuda dia sudah saya begitu. Nah, buat saya pribadi itu penting. Dan mau mewarisi karisma SBY begitu. Buat saya itu penting sekali, dia tuh nggak baperan gitu. Jadi pemimpin kita itu nggak boleh baperan. Pemimpin kita tuh harus cool ya, mengambil keputusan itu dengan tenang, dengan rasional. Kalau baperan itu nanti keputusan diwarnai dengan. Memang ada yang baperan, Pak? Ya barangkali ada ya, barangkali ya. Yang penting buat saya adalah Agus. Dia punya profil kepribadian bagus ya. Jadi cocok ya. Cocok. Jadi menurut saya dia calon kuat memang untuk pemimpin nasional ke depan. Tinggal bagaimana Pak Gibran. Kalau Gibran gimana ya? Pak Eko apa? Tiba-tiba menemui AHY seperti itu direncanakan atau bagaimana, atau memang enggak, memang pada saat itu dia ada di istana. Kemudian selama ini kita tahunya dengan Kaisang ya, Kaisang yang sering muncul ya. Gibran nggak pernah muncul. Ya ini kan anak tertua semua. Tertua semua. Oh iya. Sulung sama sulung. Nah, kalau
Gibran sampai hari ini kan masih nekuni dunia itulah. Dunia nah usahanya. ini ketika pertemuan itu ya kita lihat bahkan fotonya nih viral ini Pak Eko. Yang dikomentari seperti biasa lah orang Indonesia gagal fokus gayanya Gibran malah itu. Yang dikomentari itu. Ya mereka punya karakter masing-masing ya. Mereka punya karakter masing-masing. Ya. Ada yang Agus Harimurti seperti bapaknya, pendekatannya, penampilannya formalistik. Ini yang ya masak si Gibran sendiri karena dia ini punya masa cateringnya Gibran. Oh makanya di situ ngurusi cateringnya. Makanya ini saya anggap diplomasi bubur lemu ya. Yang mengalahkan sebelumnya ada diplomasi nasi goreng kan. Iya. Tapi kalau Pak Kodari melihat atmosfernya seperti apa nih dua ini? Ada persaingan atau seperti apa nih Pak? Oh enggak, saya tidak melihat ada persaingan ya. Karena kenapa? Gibran ini pertama memang saya tidak melihat dia punya orientasi politik sampai hari ini. Jadi dia santai sekali dan memang orangnya juga pembawaannya mirip seperti bapaknya. Tapi pakaiannya beda sekali dengan Agus yang... Iya, seperti saya bilang tadi, bahwa sebetulnya kalau kita lihat masing-masing ini mencerminkan orang tuanya. Ya, Pak SBY kita kenal dengan penampilan yang rapi, penampilan yang formal. Nah, kita lihat di sini Agus pakai batik, ya kan, dengan sepatu pantofel. Sementara seorang Gibran tampil dengan pakai kaos, dengan sportif sepatu cat, ya begitu. Pak Jokowi adalah presiden pertama yang kemana-mana itu penampilannya hanya dengan kemeja saja putih, lalu kemudian celana panjang kain, lalu kadang-kadang juga pakai sepatu cat juga. Menurut saya belum pernah melihat ada kunjungan-kunjungan presiden kita dengan gaya dan penampilan seperti Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya sih ini penampilan dua orang ini like father like son. Tapi ini direncanakan tidak Pak Eko ini pertemuannya dua putra sulung ini? Kalau pertemuan Mas Ahy mau datang ke istana itu pasti itu direncanakan. Pertemuan dua putra tapi sulung. Untuk pertemuan ini tidak. Spontanitas. Iya, karena memang ada dan tampaknya nyantai juga ya dan seperti Anda bilang Agus tidak baperan, demikian juga dengan Gibrannya jadinya santai nih, cair begitu. Ya inilah makanya saya tadi bilang bahwa generasi-generasi muda ini itu menjadi penting ke depan ya. Jangan dilupakan misalnya di Bu Mega akan ada ya, Ibu Puan ya, yang ya betul tadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mereka akan menuju pada kematangan politik mereka masing-masing. Tapi bedanya dan pasti akan ada regenerasi di level partai yang dipimpin oleh orang tuanya gitu. Ya. Tapi ini menunjukkan mungkin kalau seperti Anda katakan Pak Kodari Gibran tidak ada orientasi politik seperti itu. Tetapi sengaja menemui bukan untuk memberikan pesan politik tapi memang hanya ingin menghormati begitu ya. Oh begini sebetulnya dulu perkaranya nih versi saya ya yang di luar istana ya. Nanti versinya Mas Eko yang dalam istana nggak tahu ya. Jadi yang datang itu adalah Agus. Nah, karena yang datangnya Agus, maka yang menemui itu memang ya bukan levelnya Jokowi gitu. Kalau yang datang bapaknya, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, yang nemuin Pak Jokowi, sesama presiden, sesama orang tua. Nah, karena yang datang adalah Agus dan mau diterima juga, maka yang didorong tampil ke depan adalah sesama anak muda, anaknya Pak Jokowi. Saya kira itulah landasan pemikirannya. Mungkin Gibran sendiri juga nggak berpikir bahwa oh saya akan ketemu dengan Agus dan seterusnya. Tapi karena ada skema politik bahwa Agus datang harus diterima dan supaya pantas gitu ya fatsun politiknya, maka yang menemui juga levelnya sama. Seperti itu Pak Eko. Anak. Gitu. Ya. Berarti Jokowi menemui tidak sih waktu itu? Menemui juga tapi ikut makan. Dan kita harus pesan. bedakan ya panggung belakang dengan panggung depan. Yang sedang kita bicarakan panggung depan. Yang proporsinya dengan media itu kan Gibran sama Agus. Iya, di belakangnya. Ya, akan kaku juga, akan wagu juga kalau yang tampil itu Pak Jokowi berdialog dengan Agus gitu. Jadi istilahnya levelnya itu nggak ketemu. Gitu. Memangnya kenapa? Ketemu sama pelawak aja mau kok Jokowi? Belum. Ini kan bicara di istana. Ini kan bicara tokoh-tokoh politik. Oh, iya. Jadi jangan disamakan. Dan Agus yang berinisiatif datang bukan Jokowi yang mengundang. Seperti itu ini Pak Eko. Tapi kita harus break dulu ya. Kita harus break dulu. Pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.